Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran kita di bab tentang cahaya dan alat optik. Kurang agak mundur. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Di sini ada senter yang cahayanya masuk ke lubang kecil, maka di belakang layar, nah itu ada maktah putih, itu adalah sumber cahayanya. Jadi perambatannya adalah lurus dari senter ini, dari HP, kemudian ditangkap oleh layar di belakang melalui lubang lurus. Kedua, sifat cahaya yang kedua adalah dibiaskan. Jadi, jika di sini ada segelas air, saya masukkan pulpen. Nah, terlihat seperti patah. Itu karena cahaya memasuki medium yang berbeda dari medium udara yang kerapatannya berbeda dengan air. Sehingga kecepatannya menurun, maka di situ terjadi pembelokan cahaya. Baik, setelah kalian melihat tayangan tadi ya, bahwa sifat-sifat sinar yang pertama merambat lurus, yang kedua dapat dibiaskan atau dibelokkan karena melalui dua medium yang berbeda, dan yang ketiga adalah jika dilukiskan seperti ini, yaitu sinar dapat dipantulkan. Nah, di sini jika bidang pantulnya itu datar ya, rata. Nah, kita lihat di sini sesuai dengan hukum pemantulan bahwa sinar datang, sinar pantul, kemudian ini ada garis normal, itu terletak pada satu bidang ya, di sini bidang yang datar. Maka sudut sinar datang itu akan sama besarnya dengan sudut sinar pantul. Nah, ini di sini. Karena garis normal ada di tengah-tengahnya, tegak lurus dengan bidang datar. Maka sudut sinar datang, di sini sudut sinar pantul. Ya, itu untuk sifat-sifat sinar. Sinar yang ditangkap oleh benda-benda itu bisa membentuk adanya bayangan. Akan kita lihat di sini atau kita kenal pada cermin yang ada di rumah kita adalah cermin datar. Ya. Cermin datar yang ada itu memiliki permukaan yang mengkilap. Kalau kamu berdiri di depannya, ini misalkan kamu Anda ya, ini ada cermin datar yang ada di rumah. Kalau berkaca di belakang cermin, ini adalah daerah yang gelap. Bayangan yang terbentuk atau yang terlihat oleh kita memiliki besar yang sama, posisinya juga sama, ukuran ataupun bentuknya sama, dan jaraknya sebenarnya sama, walaupun itu dia ada di belakang cermin. Dan di sini ini adalah bayangan semu. Bayangan kita adalah bayangan yang maya atau semu. Itulah sifat-sifat yang dibentuk oleh cermin datar. Ya. Selanjutnya, cermin yang akan kita kenal ya, adalah cermin cekung. Ya, cermin cekung. Nah, di sini memiliki permukaan yang cekung. Jika ini adalah cermin cekung, ada sumbu utama ya,
Kemudian memiliki pusat kelengkungan cermin. Ada titik optik di sini yang berpotongan dengan cerminnya. Di antara optik dengan kelengkungan M, di sini titiknya adalah fokus. Jadi setengahnya jari-jari atau pusat kelengkungan, setengahnya adalah fokus. Ya. Nah, cermin cekung ini memiliki sifat yang konvergen, mengumpulkan cahaya. Bagian depannya mengkilat dan bagian yang di belakang di sini adalah bagian yang gelap. Oke. Daerah yang ada ya, di depan cermin ini ada ruang atau daerah ruang 1 dari depan cermin sampai ke fokus. Fokus sampai ke titik tengah atau kelengkungan adalah ruang 2. Pusat kelengkungan atau jari-jari juga kita sebutnya ya, merupakan ruang yang ketiga. Nah, di belakang cermin ini adalah ruang 4. Oke. Nah, akan Ibu tambahkan bahwa ya, penggambarannya seperti ini. Tadi ya Ibu lukiskan. Cermin cekung ini di belakang cermin adalah ruang 4. Di depan cermin di sini ada fokus yang panjangnya adalah setengah dari M atau setengah kelengkungan, setengah jari-jari ya. Dari O sampai M adalah jari-jari. M ke sana adalah ruang 3. Nah, untuk bisa menentukan dengan cepat bayangan yang terbentuk, bagaimana sifatnya ataupun letaknya ya, bisa kita lihat atau kita hitung dengan cepat. Kita menemukan dengan cepat memakai prinsip 5. Ingat-ingat, ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Contoh, benda di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4. 1 ditambah 4, 5. Ruang 2, bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya, benda di ruang 3, bayangannya di ruang 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dan untuk menentukan besar kecilnya bayangan, ya, besar kecilnya bayangan, kita bisa lihat bayangannya R4. 4 dengan 1, besar 4 tentunya. Maka bayangannya diperbesar, itu artinya. Ya, bayangannya di ruang 4. Bendanya di ruang 1, di sini di antaranya. Bayangannya ada di ruang 4, di belakang cermin. Berarti maya atau semu. Diperbesar. Ya. Iya. Berikutnya, benda yang di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Diperbesar atau diperkecil? Diperbesar, betul. Karena 3 lebih besar dari 2. Kita lihat. Benda di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Diperbesar. Kemudian benda di ruang 3, bayangannya di ruang 2. 2 dengan 3 berarti lebih kecil. Ya. Benda di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Diperkecil, terbalik dan nyata. Kalau ada di depan cermin, dia bayangannya nyata. Ya, dan terbalik. Besar kecilnya tadi, ya. Jika di ruang 2, bayangan di ruang 3 diperbesar. Tapi jika benda di ruang 3, bayangan di ruang 2 diperkecil. Itu adalah prinsip dengan 15 cm. Ya, itu 15 cm ya. Maka jika kita terjemahkan di sini, gambar itu tadi adalah diketahui ya.
diketahui jarak benda atau S0 adalah 15 cm. Kemudian fokus, ya, fokusnya sama dengan 10 cm. Yang ditanyakan jarak bayangannya adalah S1. Oke. Dengan prinsip 5 sebenarnya kita bisa menentukan, ya, di mana letak bayangan benda ini. Jika benda di ruang 2, maka ya bayangannya ada di ruang 3. Kita buktikan sekarang. Di ruang 3 itu berapa jauhnya, ya. Kita memakai persamaan, ya, jawab di sini. Jawab. Bahwa persamaannya adalah 1/f sama dengan 1/s0 ditambah 1/s1. Bisa dipakai sebaliknya, ya. Penjumlahan dulu boleh. Nah, kita masukkan sekarang 1/f-nya adalah 10 sama dengan 1/s0-nya 15 ditambah 1/s1. Ya, kita bisa langsung balik di sini. 1/s1 sama dengan 1/10 dikurangi 1/15. Ya. Ya, kita lanjut. Samakan penyebutnya. Berapa? 10 dengan 15 adalah 30, ya. 30 dikurangi 30. Nah, 30 bagi 10 3. 30 bagi 15 2. 3 dikurangi 2 berapa? 1, ya. 1/30. Maka di sini, ya. Maka di sini ketemu dari persamaan itu 1/s1 sama dengan 1/30. Tadi hasil dari 3 dikurangi 2, ya, per 30 adalah 1/30. Maka S1-nya atau jarak bendanya adalah 30 cm. Nah, kalau kita lihat pada gambar tadi, M ke F tentunya sama dengan F ke 10 cm. F ke sini juga 10 cm. Maka F ke M jaraknya 20 cm, sedangkan bayangan benda tadi ada 30 cm, maka 30 cm adalah di sebelah kirinya dari M atau pusat kelengkungan, maka ada di ruang 3. Kalau kita memakai prinsip 5, diulang kembali, tadi prinsip 5 adalah